Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlullah, NIM 200222096. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan apa yang kemudian menjadi tugas dari dosen, yaitu tugas ketiga, yaitu penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah. Baik, yang pertama, pengertian perencanaan pembangunan jangka panjang menengah daerah, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Baik, selanjutnya tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD). Yang pertama, persiapan penyusunan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, penyusunan rancangan. Yang keempat, pelaksanaan musrembang. Yang kelima, perumusan rancangan akhir. Dan yang terakhir, penetapan. Baik, selanjutnya tujuan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD). Yang pertama, mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat. Yang kedua, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan desa. Yang ketiga, pemeliharaan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa. Yang keempat, kembangkan dan mendorong serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Selanjutnya, ruang lingkup rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD). A. Visi misi dan program gubernur. B. Tujuan, sasaran, strategi. C. Arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. D. Program perangkat daerah. Dan E. Rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, fungsi rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD). RPJMD desa sendiri merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk 6 periode. Untuk periode 6 tahun sesuai masa jabatan kepala desa terpilih. Selain itu, juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berketepatan hukum sebagai hujan dalam penyelenggaraan urusan pembangunan desa. Baik, selanjutnya prinsip dasar rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD). Yang pertama itu berorientasi masa depan. Yang kedua, memiliki roh pemberdayaan. Yang ketiga, dilakukan secara partisipatif, berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat desa. Yang kelima, dilakukan secara terbuka, berarti bahwa setiap tahapan dalam penyusunan RPJM desa diketahui oleh segenap pihak di desa. Yang keenam, akuntabel. Yang ketujuh, selektif. Yang terakhir, efisien dan efektif. Baik, selanjutnya cara penyusunan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD), yaitu tata cara penyusunan RPJMD terdapat pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut. Tahap awal melakukan persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan, keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
Selanjutnya penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan ranual RPJMD berdasarkan rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi Bapeda mengajukan rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui Sekda dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrembang RPJMD. Persetujuan pelaksanaan musrembang RPJMD paling lambat 70 hari setelah kepala daerah dilantik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.